Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Rivia Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat coklat mousse cake yang rasanya super nyoklat dan juga lumer. Penasaran cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Kemudian kita olesi dengan margarin dan taburi dengan tepung terigu seperti ini. Siapkan 2 sendok makan margarin dan 50 gram coklat batang. Langsung aja kedua bahan ini kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini sampai benar-benar leleh. Setelah itu dinginkan. Siapkan 4 butir telur, kemudian tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Tambahkan dengan 100 gram gula pasir, tambahkan 1 sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet. Untuk mengocoknya, ini aku gunakan hand mixer dari Mito seri MX200 dengan desain yang elegan, ada 5 level kecepatan, dilengkapi dengan turbo. Selain itu juga dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Jadi biasanya mixer itu kalau dipakai untuk membuat adonan berat, maka mesinnya akan mudah panas dan kebakar. Karena di sini ada termostat sebagai overhead protecting, jadi kalau misalkan mixernya panas, maka mesinnya akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet. Oke, adonan ini dimixer dengan kecepatan tinggi sampai mengental, berwarna putih dan juga kental berjejak. Setelah mengembang, berwarna putih dan kental berjejak seperti ini, kemudian kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita tambahkan dengan 100 gram tepung terigu dan 2 sendok makan coklat bubuk. Nah, ini langsung aja kita saring sampai benar-benar tidak menggumpal. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar supaya gak ngebul pada saat di mixer. Setelah itu kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Untuk nge-mixernya juga gak perlu lama-lama, cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Karena kalau kelamaan di mixer takutnya adonannya turun lagi. Nah, kurang lebih sampai tercampur kayak gini aja ya. Setelah itu langsung aja kita matikan mixernya. Setelah itu tambahkan margarin dan coklat batang yang sudah dilelehkan tadi. Pastikan menambahkan margarin dan coklat batangnya dalam keadaan benar-benar dingin atau minimal hangat-hangat kuku terlebih dahulu. Karena kalau menambahkan margarin dalam keadaan masih panas, biasanya adonannya rawan turun ataupun rawan kempes lagi. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk cara mengaduknya juga pelan-pelan, diaduk sambil diangkat kayak gini. Jangan diudek-udek ataupun dikocek-kocek karena adonan yang udah tercampur dengan margarin juga rawan turun lagi. Setelah itu tuangkan dalam loyang yang sudah disiapkan tadi dan ratakan. Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 180 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 25 menit.
atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Ini aku gunakan oven listrik dari Mito seri MO777 atau lebih dikenal dengan oven heat. Buat kalian yang pengen punya oven kayak aku juga, silakan, untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Setelah dipanggang sekitar 25 menit, atau kalau timernya udah habis, maka lampu ovennya akan mati secara otomatis. Langsung aja kita angkat. Selagi bolunya masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang dan dinginkan. Sementara itu, siapkan 10 gram Nutrijel rasa coklat. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 400 ml air. Setelah itu, aduk sampai tercampur rata dan semua bahannya larut, lalu masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan apinya. Lalu aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Setelah buihnya hilang, baru kita tuangkan dalam wadah ataupun loyang yang udah disiapkan. Supaya lebih gampang, ini aku pakai loyang yang tadi ukurannya 20 x 20 cm, lalu dinginkan. Langkah berikutnya, ini aku siapkan whipped cream cair yang rasa coklat. Kalau misalkan untuk satu takaran bikin kue ini, yang dipakai cukup 200 ml aja. Nah, ini langsung aja kita kocok. Pertama kita kocok dulu dengan kecepatan sedang supaya nggak nyiprat. Kalau kira-kira udah nggak nyiprat, kita level kecepatannya naikkan menjadi level kecepatan paling tinggi sampai mengembang dan mendapatkan tekstur kekentalan yang kita inginkan. Oke, kurang lebih sampai teksturnya seperti ini ya. Setelah itu kita matikan mixernya. Langkah berikutnya, ini aku gunakan alas kue ukuran 6 x 10 cm. Tapi di sini kita ukur dulu ya untuk menentukan berapa besar kue yang akan kita potong. Untuk panjangnya ini aku akan potong 8,5 cm dan juga untuk lebarnya 4,5 cm. Nah, ini untuk kuenya langsung aja kita ukur dengan panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm. Kemudian masing-masing bagian kita potong 2 bagian. Dan untuk puding ataupun jelinya juga sama ya. Ini kita potong dengan lebar 4,5 cm dan panjang 8,5 cm. Setelah itu, sempritkan whipped cream yang sudah dibuat tadi di bagian alas seperti ini. Baru kita tempelkan kue supaya nggak gerak-gerak. Kemudian sebagian kue aku pakein mika kue yang udah dilipat sesuai dengan ukuran kue. Nanti akan kita bandingkan ya antara yang dibungkus pakai mika dengan yang tanpa mika. Setelah itu lapisi dengan whipped cream dan bisa kalian lihat ya, kalau yang tanpa mika ini hasil whipped creamnya berantakan. Tapi kalau yang pakai mika tinggal kita rapihkan aja sesuai dengan pinggiran mikanya. Kemudian lapisi dengan puding ataupun jelly yang udah dibuat tadi. Nah, untuk jelinya ini juga boleh kalian ganti dengan potongan kue. Jadi boleh tanpa jelly ataupun boleh pakai jelly. Setelah itu tambahkan lagi whipped cream di atasnya dan rapihkan.
Nah, untuk kue yang tanpa mika kayak gini hasilnya memang sedikit berantakan. Kalau kalian mau hasil yang rapih tanpa mika, kalian bisa bikin satu loyang full, kemudian dibuat lapis-lapis terlebih dahulu. Setelah itu simpan dalam kulkas selama 2 jam, baru kemudian dipotong-potong. Dengan begitu hasilnya akan lebih rapi. Kemudian tambahkan coklat ganache di atasnya. Kemudian untuk toppingnya bisa kalian hias pakai whipped cream yang disempritkan kayak gini, ditambahkan buah ceri dan juga ditambahkan sprinkle. Untuk toppingnya bisa kalian kreasikan sebagus mungkin. Ini dia hasilnya coklat mouse cake yang aku buat. Satu resep yang aku bagikan ini jadi 20 potong coklat mouse cake. Ini rasanya dijamin enak banget. Coklatnya super nyoklat, lumer di mulut dan juga bolunya lembut banget. Kalian wajib coba resep yang aku bagikan ini. Untuk harga jualnya ini bisa kalian jual antara harga 15.000 sampai dengan 20.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, karena coklat mouse cake ini pakai whipped cream, jadi maksimal tahan 4 jam aja di suhu ruangan. Lebih dari 4 jam simpan lagi di dalam kulkas. Kalau disimpan di dalam kulkas, ini bisa tahan sampai dengan 5 hari. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.